Saudara, identitas mantan suami artis pelaku mulai terkuak. Dia menembaki kantor Biro Perjalanan di Jatinegara, Jakarta Timur. Keributan terjadi di depan kantor Biro Perjalanan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Dua orang pria terlibat perselisihan hingga salah satu di antaranya mengeluarkan senjata api. Dari rekaman CCTV, pelaku menodongkan pistol ke arah korban. Korban yang ketakutan berupaya masuk ke dalam kantor. Pelaku emosi meluapkan kemarahannya. Pelaku bahkan melepas 3 kali tembakan. 2 diantaranya mengenai kaca. Peristiwa ini terjadi pada 8 Februari lalu. Saat ditemui di lokasi, korban mengaku mengenal pelaku. Keduanya memang tengah terlibat perselisihan. Namun ia tak menyangka pelaku nekat menodongkan senjata dan melepaskan tembakan ke arahnya. Korban yang trauma telah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Olah TKP telah dilakukan penyidik. 2 selongsong peluru telah diamankan. Menembakkan itu 3 kali ke arah saya. Pertama dia nembak ke bawah dulu. Entah sengaja ketembak atau apa, terus kedua baru diarahkan ke saya. Saya lagi duduk di atas itu, pas tuh di atas bangku itu ada peluru, saya menghindar. Sempat kena luka kecil, pecahan kaca. Udah saya bikin laporan juga ke Polres Jakarta Timur. Alhamdulillah Polres Jakarta Timur langsung cepat menanggapinya, pas respon sekali. Saudara, untuk lebih jelasnya terkait kasus penembakan pria yang diduga suami mantan artis di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang sudah bersama Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Silakan Tifal, laporannya. Ya Ivo, tadi pagi sekitar pukul 10 hingga 2 jam kemudian begitu saya memantau di sekitar tempat kejadian perkara di salah satu ruko di Jalan Jatinegara Timur, Jatinegara Jakarta Timur, dan terpantau sebetulnya secara umum aktivitas sudah berjalan dengan normal ya, baik itu aktivitas di lantai 1 dan juga lantai 3 ruko. Sementara untuk lantai 2 yang menjadi tempat kejadian perkara penembakan ini betul-betul steril, tidak ada aktivitas apapun, terlebih sudah dibatasi oleh garis polisi. Nah, yang menarik untuk dicermati ini adalah bagaimana kemudian polisi mengusut atau mendalami perkara yang sudah dilaporkan oleh korban tidak berapa lama setelah kejadian di tanggal 8 Februari 2024 lalu. Saya sudah bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, untuk mendalami lebih lanjut lagi soal ini. Pak Kapolres, tanggal 8 kejadiannya dan ini sudah berjalan 2 pekan setelah peristiwa. Apa hal-hal baru atau fakta-fakta hukum sudah didapatkan polisi terkait dengan perkara ini, Pak? Ya, terima kasih, Tifal. Untuk proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur dalam rangka mengungkap kasus yang terjadi pada tanggal 8 Februari itu, di mana para penyelidik sudah mengambil keterangan para saksi sebanyak 4 orang. Selanjutnya mengambil barang bukti berupa CCTV, selongsong peluru dan juga hal-hal yang lain terkait dengan kejadian perkara, dan sudah dikirim ke Lafor untuk dilakukan pemeriksaan. Kami kirim barang bukti ke Lafor untuk diuji balistik untuk bisa menentukan kaliber yang ada peluru yang dipakai. Untuk saat ini, untuk terduga pelaku yang sesuai hasil berita acara saksi korban, kami sudah melayangkan surat panggilan sebanyak 2 kali. Dan sampai saat ini terduga terlapor belum punya etiket baik untuk hadir. Dan untuk itu kami dari pihak Polres Metro Jakarta Timur, khususnya penyelidik, akan melakukan langkah upaya hukum lanjutan terhadap keadaan daripada terduga terlapor. Maksudnya itu panggilan paksa, Pak, untuk dipanggil diperiksa di Mapores?
Ya, demikian sesuai dengan prosedur hukum yang ada, karena sudah 2 kali kita melakukan pemanggilan sebagai saksi secara resmi, tapi tidak ada alasan yang sah dari terduga terlapor, maka upaya hukum lanjutan akan kami dari Polres Metro Jakarta Timur untuk mengambil langkah hukum lanjutan untuk terduga terlapor. Oke, ini kabarnya kan juga pelaku ini merupakan mantan suami dari salah satu pesohor begitu, dikatakan begitu ya. Nah, ini juga masih dilakukan penelusuran untuk pelacakan sendiri dari terduga pelaku ini, apakah sudah terdeteksi dan kalaupun belum, apa tantangannya dihadapi sebetulnya oleh polisi, Pak? Jadi terkait dengan hal itu kami sesuaikan saja dengan berita acara yang ada. Sesuai keterangan-keterangan yang kami dapat dari para saksi, tidak ada kami punya, itu bukan merupakan objek daripada perkara yang ada. Jadi kami tidak bisa mengungkapkan hal itu karena itu merupakan privasi dari seseorang yang tidak perlu kami sampaikan di halayak ramai. Tapi untuk pelacakan dari terduga pelaku ini, apakah ada tantangan sendiri yang dihadapi oleh penyidik, Pak? Oh iya benar, kalau untuk pelacakan sendiri karena sampai saat ini terduga terlapor tidak tahu keberadaannya di mana. Kami juga sudah berhubungan dengan pihak keluarga dan pihak keluarga juga sudah menyampaikan bahwa akan menghadirkan terduga terlapor pada tanggal 15 Februari kemarin. Tapi namun sampai dengan saat ini tidak ada etiket baik dari terduga terlapor maupun dari pihak keluarga untuk menghadirkan terduga terlapor. Untuk itu kami dari penyidik akan melakukan langkah lanjutan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Dan sejauh ini apakah sudah dikantongi dugaan motif di balik insiden penembakan ini, Pak? Jadi saya harus jelaskan bahwa berawal dari saling mengejek melalui WA. Baik terduga terlapor dan pelapor saling mengejek dan akhirnya terduga terlapor datang ke TKP dengan membawa senjata tajam, dalam hal ini ada pistol yang bisa berakibat fatal terhadap pelapor. Dan karena sudah saling mengejek melalui WA itu, maka datang langsung mereka cekcok di depan dan selanjutnya terduga terlapor mengeluarkan pistol dan melakukan penembakan. Yang pertama melakukan penembakan ke atas dan selanjutnya mengarah ke atas catch, itu pelurunya catch, dan selanjutnya mengarah ke pelapor sebanyak 2 kali, tetapi tidak mengena pelapor, tapi mengenah kaca di lantai 2 dan akhirnya kaca itu pecah dan mengenah terduga pelapor dan akhirnya pelapor mengalami luka di tangan dan di tubuhnya. Iya, dan itu juga diakui kepada saya tadi pagi juga disampaikan oleh korban dalam insiden ini begitu. Nah, ini juga ada penggunaan senjata di sini. Apakah kemudian ada pasal yang berkaitan langsung dengan itu dan penerapan pasal apa sebetulnya yang coba digali lagi oleh penyidik dalam perkara ini, Pak? Untuk saat ini penyelidik menerapkan pasal 38 Yunto 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang penyalahgunaan senjata api, senjata tajam dalam hal ini. Jadi ada 2 pasal yang kami terapkan dalam kasus ini, yaitu mengenai di KUHP dan juga Undang-Undang Darurat tahun 51. Ancaman pidananya bisa kalau untuk 38 di atas 5 tahun bisa dilakukan penahanan. Penegasan saja, Pak. Artinya untuk kasus ini masih dalam penyelidikan atau sudah naik tahap ke tahap penyidikan, Pak? Untuk saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi karena terduga terlapor sampai saat ini belum kami mintai keterangan, maka kami masih menggunakan status dia sebagai saksi, sehingga kalau ke tahap penyidikan maka statusnya akan berubah nanti. Ya. Pak Kapolres Metro Jakarta Timur, terima kasih untuk informasi yang dibagikan kepada Kompas TV. Kira-kira gambarannya begitu, Ivo. Dan terakhir yang saya pahami juga dari pihak Polda Metro Jaya sempat mendatangi tempat kejadian perkara dan kemudian berkoordinasi lagi dengan pihak Polres Metro Jakarta Timur untuk bisa digali lagi lebih banyak soal perkara ini. Dan tentunya yang menarik untuk dicermati adalah pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang sudah dilayangkan 2 kali dan diupayakan untuk jemput paksa. Ivo. Tifal Solesa melaporkan langsung dan mewawancarai langsung Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali terkait kasus penembakan pria yang diduga suami mantan artis di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Tifal, terima kasih, selamat bertugas kembali.